Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan iNewsroom bersama saya Diandra Mukni. Dalam pidato perdana usai dilantik, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan kebocoran anggaran pemerintah, penyelewengan, hingga korupsi yang masih terjadi di saat masih banyak masyarakat hidup miskin di Indonesia. Prabowo berjanji masalah kemiskinan akan menjadi fokus perhatiannya sebagai Presiden. Saudara-saudara sekalian, kita harus menghadapi kenyataan bahwa masih terlalu banyak kebocoran, penyelewengan, korupsi di negara kita. Ini adalah yang membahayakan masa depan kita dan masa depan anak-anak kita dan cucu-cucu kita. Kita harus berani mengakui terlalu banyak kebocoran-kebocoran dari anggaran kita, penyimpangan-penyimpangan, kolusi di antara para pejabat politik, pejabat pemerintah di semua tingkatan dengan pengusaha-pengusaha yang nakal, pengusaha-pengusaha yang tidak patriotik. Janganlah kita takut untuk melihat realita ini. Kita masih melihat sebagian saudara-saudara kita yang belum menikmati hasil kemerdekaan. Terlalu banyak saudara-saudara kita yang berada di bawah garis kemiskinan. Terlalu banyak anak-anak kita yang berangkat sekolah tidak makan pagi. Terlalu banyak anak-anak kita yang tidak punya pakaian untuk berangkat sekolah, saudara-saudara sekalian. Dan untuk membahas lebih lanjut, pemirsa, sudah terhubung bersama kami Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria dan juga pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah. Selamat malam, Bapak-Bapak. Selamat malam, Pak Diandra dan Pak Trubus. Ya, selamat malam Pak. Ya, apa kabar Pak? Ya, selamat ya Pak. Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Ya, selamat ya. Nah, ya, saya orang Cakung dulu sama Bapak sering. Waktu Bapak Ya, jadi Pak, jadi pengamat. Baik. Selamat malam Bapak-Bapak. Mungkin saya ingin ke Pak Ariza terlebih dahulu. Selamat sebelumnya Bapak sudah dilantik selaku Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Saya ingin berbincang sedikit nih Pak, soal ada sejumlah target dari Bapak Prabowo Subianto, termasuk salah satunya adalah soal pengentasan kemiskinan. Kita semua tahu bahwa masyarakat di desa khususnya sebagian besar ini masih hidup di bawah garis kemiskinan. Dan apa sebetulnya arahan dari Pak Presiden untuk melakukan pemberantasan kemiskinan ini khususnya untuk masyarakat desa, Pak Ariza? Jadi seperti yang kita ketahui ya, dan juga kita dengar Pak Prabowo dalam pidatonya di berbagai kesempatan, tidak hanya pada saat kemarin di MPR, tapi di banyak kesempatan beliau menyampaikan bahwa pentingnya pengentasan kemiskinan, bahwa bangsa kita bangsa yang besar, tanahnya subur, tapi sumber daya alamnya luar biasa, kita dianugerahi kekayaan yang sangat besar, yang sangat banyak, yang sangat luar biasa, bahkan kualitasnya pun kualitas sumber daya kita, kualitas yang terbaik dengan jumlah yang sangat besar. Namun masyarakat kita masih banyak yang hidup susah, hidup miskin, bahkan kelaparan. Inilah yang menjadi komitmen Bapak Presiden agar kita semua bekerja keras memastikan pembangunan di seluruh Indonesia. Tentu bagi saya sebagai Wamendes dan Pembangunan Daerah Tertinggal menjadi penting karena apa yang menjadi komitmen harapan dari Bapak Presiden itu ada di desa. Karena sebagian besar masyarakat kita tinggal di desa, jadi kalau bicara kemiskinan, yang miskin masih banyak masalah di desa. Kalau bicara kelaparan masih banyak yang di desa. Bicara kebutuhan masih banyak masyarakat desa yang membutuhkan infrastruktur, kemudian energi, berbagai fasilitas, transportasi, sekolah, kesehatan, semuanya ada di desa. Itu artinya Kementerian Desa menjadi penting, menjadi strategis untuk dapat membantu Bapak Presiden agar memastikan bahwa masyarakat desa akan segera bangkit dan semua sumber daya yang kami miliki di desa akan bekerja semaksimal mungkin, sebaik mungkin untuk melaksanakan seluruh komitmen, tujuan, harapan, cita-cita, bahkan perintah dan arahan Bapak Presiden. Di antaranya adalah percepatan pembangunan desa dan daerah tertinggal, dan juga ada pesan yang penting
yang beliau sampaikan, jangan ada lagi korupsi di desa. Kita tidak ingin kepala desa tersangkut masalah-masalah korupsi atau masalah lainnya. Kita ingin semua berjuang, bekerja, bergerak bersama, bersinergi positif. Itulah yang akan kita sinergikan. Saya sebagai Wamendes akan membantu Pak Yandri sebagai Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Tentu saya akan mengikuti apa yang menjadi juga arahan Bapak Presiden dan Wakil Presiden dan juga Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Baik, Bapak, tahun 2024 ini kan juga Kemendes memperoleh anggaran sebesar 2,7 triliun rupiah. Apa nanti yang program prioritas yang akan dilaksanakan, kemudian realisasinya akan seperti apa nanti Pak untuk memajukan desa sendiri? Jadi dari anggaran yang ada, tentu dalam waktu yang tidak lama lagi ini, sampai dengan 31 Desember anggaran 2024, yang paling penting saya kira di semua kementerian lembaga, tidak hanya Kementerian Desa, adalah memastikan adanya penyerapan anggaran agar pembangunan betul-betul terlaksana dengan baik. Saya akan mengecek kembali, memastikan berapa persisnya anggaran yang terserap. Tadi saya mendapat informasi dari Pak Sekjen kurang lebih 70%, ini penting. Waktu tersisa kita harus pastikan agar penyerapannya sebaik mungkin dan setinggi mungkin agar semua program Kementerian Desa dapat terlaksanakan dengan baik. Jadi salah satu yang tugas penting bagi Kementerian Desa adalah memastikan semua program-program yang sudah diputuskan untuk program anggaran atau kegiatan anggaran 2024 terlaksana seluruhnya. Itulah tugas kami yang paling penting, dan itu artinya semua yang sesuai dengan undang-undang, peraturan, dan lain sebagainya juga menjadi perhatian kami. Baik, mungkin saat ini saya ingin beralih ke Pak Trubus. Pak Trubus, kalau kita soroti kan Prabowo Subianto ini memiliki target yang menjadi sorotan. Pertama adalah soal swasembada pangan dalam 4 hingga 5 tahun ke depan. Kemudian juga ada swasembada energi, pertumbuhan ekonomi mencapai 8%, dan juga tadi pengentasan kemiskinan. Bagaimana Bapak melihat target tersebut kepada menteri-menteri yang ada di Kabinet Merah Putih ini? Iya, menurut saya ini target yang tidak termuluk-muluk ya, dalam arti itu realistis karena memang ketergantungan Indonesia terhadap soal energi, kemudian soal pangan, juga menyangkut hal-hal lain, masalah kemiskinan dan masalah lain yang masalah lingkungan misalnya, itu juga mewarnai belakangan ini terhadap Indonesia. Karena itu apa yang dicita-citakan oleh Pak Prabowo satu hal yang sangat kita dukung lah, artinya bagaimana nanti pemerintahan Pak Prabowo nanti mampu melakukan kolaborasi sinergitas yang baik antar kementerian dan antar lembaga, dan termasuk adalah pusat dan daerah. Nah, dalam hal kemiskinan tentu yang paling ekstrim kan kebanyakan di desa-desa. Ini tugasnya Pak Wamendes ini nanti untuk mengecek desa-desa ini ada memang persoalannya masih banyak yang mengekspor SDM, artinya banyak urbanisasi itu kan berasal dari desa. Jadi ini penggunaan dana desa itu betul-betul harus dioptimalkan untuk menambah kesejahteraan masyarakat di desa sehingga tingkat inflasi terjaga, kemudian juga masyarakat masih bisa istilahnya memperoleh pekerjaan sehingga UMKM dan sebagainya bisa tumbuh di desa. Yang kedua menurut saya penting adalah bagaimana masalah pangan. Pangan selama ini menjadi problem karena kita dihadapkan oleh dua hal. Satu oleh iklim itu sendiri yang sering ada badai El Nino dan sebagainya. Kemudian juga di satu sisi pangan ini dihadapkan oleh kapasitas dari petani-petani kita yang makin menurun karena memang sekarang ini penggunaan pupuk dan sebagainya itu memang harus membutuhkan semacam dukungan yang kuat karena harga pupuk makin hari mahal gitu kan. Jadi masyarakat di desa ini memang agak kesulitan terutama pertanian. Nah, yang ketiga terkait dengan pertumbuhan ekonomi sendiri, memang target 8% itu sangat kita support, artinya ini akan penciptaan lapangan pekerjaan yang luar biasa, Mbak. Kalau memang ini terjadi, karena selama ini kita hanya tumbuh di atas 5,2%, apalagi memang Indonesia sempat dihantam badai COVID gitu, sehingga pertumbuhannya
itu sudah termasuk bagus gitu. Di antara negara-negara lain kita relatif lebih bagus. Tetapi nanti Pak Prabowo menargetkan sampai 8%. Ini akan menjadi satu hal yang sangat menarik, di mana kemudian para Gen Z itu akan mendapatkan lapangan pekerjaan, Mbak. Karena ini jumlah Gen Z ini cukup signifikan ya, terutama komunitas-komunitas ini banyak sekali yang harus didukung, apalagi di desa-desa banyak sekali anak-anak muda yang mereka harus didorong untuk istilahnya entah itu bertani, melakukan inovasi-inovasi yang ada di daerahnya masing-masing, terkait dengan wisata, kearifan lokal dan sebagainya yang memang perlu ditingkatkan, Mbak. Ini memang satu hal tantangan tersendiri di mana Gen Z itu banyak di desa-desa dan ini harus sebagian mereka punya pendidikan yang baik, tapi di antara mereka juga pendidikannya pas-pasan karena memang program terhadap wajib sekolah ini juga belum berjalan optimal, terutama di daerah-daerah yang kategori jauh dari infrastruktur, Mbak. Infrastruktur itu jauh. Jadi artinya untuk nyampe sekolah itu butuh waktu jalan sampai 2-3 jam itu. Nah ini jalan kaki lagi itu. Nah ini menyebabkan juga satu tantangan tersendiri. Di satu sisi juga memang infrastruktur di desa itu masih ini sudah mengalami kemajuan banyak di bawah Pak Jokowi ini, terutama untuk jalan-jalan desa. Tetapi perlu diketahui bahwa masih banyak karena desa jumlah di Indonesia sangat banyak sekali ya, 75.000 desa yang ada di Indonesia itu. Dan itu baru mencapai desa-desa yang kategori masih tak jauh dari perkotaan yang bisa dijangkau. Untuk desa-desa yang kategori di wilayah 3T, terluar, terisolasi, terdepan, itu relatif belum terjangkau. Nah ini kan menjadi tantangan tersendiri, bagaimana jalan desa itu sebagai tempat konektivitas ya, konektivitas antar desa, antar daerah, dan bagaimana kemudian sumber daya alam ataupun juga hasil-hasil perkebunan, hasil pertanian, hasil perikanan dan sebagainya itu bisa dibawa melalui jalan desa yang sudah tersedia dan tersambung dengan jalan kabupaten dan jalan kota, termasuk di jalan provinsi dan jalan nasional, Mbak. Itu yang harus dilakukan oleh pemerintah sekarang. Baik, Pak Trubus, Pak Ariza, kita tahan terlebih dahulu. Dialognya masih akan kita lanjutkan usai jeda berikut ini dan tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda masih menyaksikan iNewsroom bersama saya Diandra Mukni. Kita akan melanjutkan dialog bersama Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria dan juga pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah. Selamat malam Bapak-Bapak, kita kembali ke dialog di iNewsroom. Mungkin saya ingin ke Pak Trubus kembali. Pak Trubus, kalau misalnya kita lihat tadi Bapak bilang kan target ini realistis begitu ya, tidak muluk-muluk, dan menurut Bapak mampu atau mungkinkah target-target yang dicanangkan oleh Bapak Prabowo ini terwujud di Kabinet Merah Putih dalam 5 tahun ke depan? Iya, kalau lihat yang dilakukan oleh Pak Prabowo dengan banyaknya kementerian lembaga yang cukup banyak, artinya di situ ada fokus terhadap ini masing-masing bidang, maka terwujud itu, Mbak. Cuman memang ini ada tantangannya adalah koordinasinya. Jadi koordinasi karena kebanyakan itu kan latar belakangnya kan juga ini dari partai politik kan yang tak mudah untuk menyatukan persepsi yang sama. Tentu ini menunjukkan satu presiden dalam hal ini mampu mengelola secara solid gitu. Nah yang penting adalah menurut saya bagaimana kemudian program-program itu bisa jalan di tingkat daerah gitu, karena banyak program kan wujudnya ada di daerah. Meskipun demikian tentu nanti pemerintah pusat ini harus betul memberikan penjelasan karena di daerah juga akan timbul kebingungan. Misalnya ada pertanyaan kemudian bapak saya siapa gitu, karena kami kok ke programnya ada yang ini, misalnya kalau Kementerian Desa sudah satu Kementerian Desa, tapi kalau ada kementerian yang dipecah, itu kemudian seringkali di daerah bingung yang mana yang mau diikuti, dan ini kan juga tentu harus membawa satu perubahan-perubahan. Tetapi saya meyakini bahwa Pak Prabowo mampu menciptakan satu orkestra di mana masing-masing kementerian lembaga termasuk di dalamnya program-program yang sudah ditetapkan itu sesuai dengan visi misinya itu akan terwujud, Mbak. Dengan catatan memang ini dukungan publik juga sangat luar biasa karena belakangan ekspektasi publik terhadap Pak Prabowo juga cukup tinggi. Ya itu menjadi satu modal tersendiri di mana percepatan program yang ada akan terwujud dengan jelas, komprehensif dan terjangkau sesuai dengan target
Baik Pak Trubus, mungkin saya mau kembali ke Bapak Ariza Patria. Bapak, soal pengelolaan dana desa, tadi kan juga sempat disinggung oleh Pak Trubus di mana pengelolaan dana desa ini harus dioptimalkan. Dan kita ketahui bersama juga pengelolaan dana desa sejauh ini kan banyak sekali di desa-desa di mana dana desa ini malah dikorupsi. Penyaluran dana desa nanti akan seperti apa, kemudian juga untuk pemerataan subsidi ke rakyat miskin, kira-kira nanti langkah apa yang sudah disiapkan oleh Kemendes? Ya tentu kita melanjutkan program-program yang sudah ada di era Pak Jokowi, termasuk bagaimana cara agar penyaluran dana desa, pengelolaan, dan juga distribusinya sampai dengan pertanggungjawaban pelaporan itu harus dipastikan, harus sesuai dengan ketentuan dan aturan, dan mencapai target yang telah dicanangkan, diputuskan bersama-sama. Jadi ini penting, memang komitmen pemerintah pusat sangat besar terkait pembangunan desa, tapi juga tantangannya tidak mudah karena pengelolaannya ada di desa, ya. Di desa dengan sumber daya yang ada, perlu terus kita tingkatkan kemampuannya, kapasitasnya dengan berbagai cara, termasuk melalui pendidikan, pelatihan, melalui berbagai cara termasuk digitalisasi dan lain sebagainya. Saya kira ini menjadi penting agar dana desa seperti yang sampaikan Pak Prabowo kemarin itu langsung kepada pengguna dan disalurkan ke penerima manfaat. Saya kira itu yang paling penting. Jadi tidak boleh ada lagi birokrasi, jangankan menghambat, ya, memperlambat saja, tidak boleh ada lagi. Semuanya harus dipastikan sampai pada tujuan dengan percepatan sebaik mungkin. Tentu tanpa mengurangi mekanisme, peraturan, dan profesionalisme yang ada. Saya kira itu penting. Kemudian yang kedua terkait pengelolaan desa juga agar dipastikan bahwa penggunaan dana desa itu sesuai dengan prioritas yang betul-betul dibutuhkan bagi setiap desa, kemudian juga yang dapat memberikan multiplier efek yang lebih besar. Saya kira itu yang paling penting, agar dengan segala keterbatasan yang kita miliki, sumber dana, kemudian SDM kita, tapi apabila kita mampu membangun sebuah sistem yang holistik, yang komprehensif, sampaikan Pak Trubus tadi, insya Allah dengan segala kekurangan keterbatasan yang kita miliki, semuanya nanti bisa optimal dan pada waktunya tercapai pembangunan desa yang lebih baik dan lebih cepat. Alhamdulillah 10 tahun fokus Pak Jokowi terhadap pembangunan desa sudah kita rasakan. Kita dari desa sangat tertinggal, kemudian desa berkembang, desa maju, dan desa mandiri. Alhamdulillah sudah lebih dari 17.000 dari 74.000 lebih desa di seluruh Indonesia statusnya sudah menjadi desa mandiri. Ini satu hasil capaian yang baik. Tentu ke depan di era Pak Prabowo bersama Kementerian Desa dan kementerian-kementerian terkait kita akan lebih optimalkan lagi, sinergikan lagi sehingga dalam 5 tahun ke depan semua desa bergerak maju, bangkit menjadi desa mandiri, dan setidaknya seluruh perangkat desa memahami tugas fungsinya dan masyarakat juga memahami, mengerti, dan tergerak untuk bersama-sama dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dengan perangkat desa untuk bersama-sama gotong royong membangun desa, karena betapapun besarnya dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada desa tentulah belum memenuhi, belum cukup terkait kebutuhan yang dibutuhkan oleh desa. Untuk itu kita ingin mensinergikan seluruh potensi desa agar bersama-sama juga para pengusaha yang ada kita harapkan juga peduli terhadap pembangunan desa, tidak hanya memanfaatkan sumber daya alam yang ada di desa, tapi dapat ikut terlibat aktif dalam pembangunan di setiap desa. Baik. Karena sumber alam yang ada itu semuanya sebagian besar ada di desa, jadi kontribusinya tentu menjadi sangat penting sehingga desa segera bangkit dan maju.
Baik, terima kasih banyak Bapak Ariza Patria sudah bergabung bersama kami dan selamat sekali lagi sudah dilantik sebagai Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Selamat bertugas Bapak. Dan sebelumnya juga ada pengamat kebijakan publik Bapak Trubus Rahardiansyah. Selamat malam Bapak-Bapak, semoga sehat selalu.